Kawasan Klampo di Banjarnegara, Jawa Tengah memiliki kerajinan yang langka, yaitu keramik. Berada di puncak kejayaan 3 dekade lalu, saat ini masih beberapa perajin rumahan yang bertahan. Seperti apa produksi keramik dari mengolah tanah, mencetak hingga menjadi karya indah? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Dwi Ari mengemasnya dalam sehari menjadi perajin keramik Klampok. Satu, dua, bisa jadi kelopok. Di tengah kondisi kerajinan keramik Klampok Banjarnegara, Jawa Tengah yang mulai meredup, masih ada beberapa toko yang berjejer menjual hasil kerajinan keramik di sepanjang jalan di kawasan desa Klampok. Hingga saat ini paling tidak ada 2 pabrik keramik besar dan 6 perajin keramik rumahan yang masih bertahan memproduksi keramik Klampok Banjarnegara. Jika kita jalan-jalan di Desa Klampok, Kecamatan Purworejo, di kanan kiri jalan kita akan banyak menjumpai outlet atau pedagang yang menjual keramik seperti ini. Dan tentunya saya penasaran seperti apa proses produksinya dan apa saja yang diproduksi di kawasan keramik Klampok ini. Tentunya kita akan ikuti sehari menjadi perajin keramik Klampok Banjarnegara. Untuk melihat dan mengikuti proses produksi keramik Klampok, saya mendatangi salah satu tempat produksi mustika keramik yang hingga saat ini masih bertahan. Pada tahap awal, saya langsung mengikuti proses pengolahan tanah agar dapat dibentuk menjadi beragam keramik Klampok yang berkualitas. Tanpa menunggu lama, saya langsung melepas sepatu untuk membantu pekerja mengolah tanah yang akan digunakan untuk membuat keramik. Langkah awal dalam pengolahan tanah adalah membawa tanah ke bak penampungan. Di sini tanah yang masih bercampur dengan batu dan kerikil serta pasir disiram dan dicairkan dengan air sumur. Karena tidak ada pompa air, saya pun mengambil air sumur dengan cara ditimba seperti ini. Untuk memastikan apakah cairan lumpur tanah sudah dapat disaring, saya diajari tekniknya seperti ini. Kalau ini mau disaring harus tes dulu. Caranya gimana? Harus pakai tangan ini. Nah ini coba mas. Nah itu Gimana? bisa disaring. Kalau ini bisa disaring, udah nyangkut ini pasti sari-sarinya di sini. Oh ini ya. Nempel di sini. Jadi apakah tanahnya udah bisa disaring apa belum? Iya. Tesnya pakai tangan. Pakai tangan dulu. Seperti ini, ya. Pakai tangan ini. Ini kalau sudah terlihat seperti ini, baru bisa bisa disaring. Setelah memastikan bisa disaring, lumpur cair kemudian saya tuangkan ke tempat penyaringan dan dialirkan ke bak-bak penampungan. Selanjutnya, agar lumpur halus yang sudah tersaring mengendap, cairan lumpur ini harus didiamkan selama 1 hari 1 malam. Untuk mendapatkan tanah liat yang bagus, ini tadi tanah yang masih asli diambil, dicairkan seperti ini, terus disaring. Nah ini saringan alirannya tuh, alirannya ngalir ke sana. Nanti di sana udah ada bak-baknya buat nampung. Cairan lumpur yang sudah diendapkan 1 malam akan terlihat menjadi bening dan tidak keruh. Itu tandanya lumpur halus yang sudah disaring mengendap ke dasar bak penampungan. Ini baru nyiapkan bahannya mah udah menurut. Iya. Makanya yang kerja banyak ya Pak ya? Banyak sampai 10 orang, 12. Jadi bagiannya masing-masing ya? Masing-masing. Setelah air habis terkuras, tiba saatnya mengambil endapan lumpur yang sangat lembut dan halus. Lumpur halus ini selanjutnya dijemur untuk mengurangi kadar air. Proses penjemuran berlangsung paling tidak 1 hari 1 malam.
Lumpur yang sudah dijemur kemudian dipindahkan ke tempat pres agar kadar air lebih berkurang lagi. Jadi prosesnya cukup panjang dari mulai diendapkan terus dijemur sampai ini dipres namanya. Ya, namanya Ini dipres. pakai batu batanya khusus. Batu ini Jadi batu batanya harus kering untuk menyerap. menyerap ya. Jadi setelah seperti ini sudah apa? Sudah keras. Kerasnya ini Wah, iya nih. Sudah keras. Ini siap untuk diolah. diolah. Diolah jadi sini. Nah, ini tinggal di mes masukin ke ini ya, Iya. gerobak ya. Bahan baku tanah yang sudah jadi selanjutnya saya bawa ke pabrik pembuatan keramik dengan menggunakan gerobak seperti ini. Kali ini para pekerja sedang membuat poci lengkap dengan lepek dan cangkirnya. Setiap bulan, khusus untuk keramik poci dari Tanah Liat ini, mendapat pesanan 1.500 set dari pabrik teh di Tegal, Jawa Tengah. Udah jadi cepet ya gitu. Tapi saya nyoba nanti bisa jadi apa enggak. Mau coba kan? Iya. Ya. Jadi pertama bikin ini Pak. Bapak sini biar saya nggak susah. Iya, nariknya pakai tangan kiri. Oh. Ini udah diambil. Enggak, ini pertama bikin bulat-bulat seperti ini. Iya, kayak tadi itu. Iya segini. Iya. Ukurannya satu ini ya, satu Ya, kepal. bentuk ya. Satu kepal ini. Terus setelah dikepal-kepal seperti ini baru. Sini. Oh. Iya. Iya. Masukin sini. Set. Sini dari samping. Oh. Nah, gitu. Terus Itu kan bentar Iya. aja jadi iya. jadi gelopot. Ini anu ya, apa memang kalau ini saya nyoba mungkin butuh waktu lama sampai akhirnya bisa. Iya, iya. Karena saya nyoba seperti ini susah. Iya. Harus punya Teh- itu tekniknya Tekniknya. juga sih. Iya, coba Bapak lagi, Pak. Saya nanti merhatikan. Nggak pakai senar ya. kenceng. Ini hasilnya saya seperti ini. Tahapan sulit selanjutnya adalah membuat dekorasi pada poci dan tutup poci seperti stupa. Ini tidak menggunakan cetakan, tetapi langsung menggunakan tangan dan harus paham motif dan bentuknya. Setelah dibentuk dan didekorasi, produk dijemur. Meski sudah tampak kering, ini masih belum kuat. Kondisi kadar air masih tinggi. Sehingga agar lebih kering, ini harus dipindahkan keluar untuk dijemur dengan menggunakan sinar matahari langsung. Tapi memindahkannya harus hati-hati ya, karena ini masih rawan rusak. Ini satu saja bikinnya susah. Ini bawa segini kalau sampai jatuh gimana? Proses penyemuran membutuhkan waktu paling tidak 1 minggu jika kondisi cuaca bagus. Tapi bisa lebih lama jika kondisi cuaca hujan. Ini seperti ini sudah kering. Sudah 6 hari dijemur, ini tinggal nanti dimasukkan ke apa? Open. Amplas dulu. Oh, ini masih diamplas dulu ya. Dulu biar rata. Ya. Setelah kering, keramik selanjutnya dihaluskan. Pekerja menggunakan amplas dan juga kain yang dibasahi dengan air. Pada tahap air sebelum dibakar, seluruh keramik diberi pewarna dengan dicelupkan ke dalam ember. Pencelupan dilakukan sebanyak 2 kali untuk 2 sisinya. Pada zaman dulu proses pembakaran menggunakan kayu bakar. Selanjutnya berkembang dengan minyak tanah. Namun saat ini proses pembakaran tidak lagi menggunakan oven bahan bakar kayu atau minyak tanah, tetapi menggunakan gas. Selanjutnya saya langsung menata keramik yang sudah jadi dan melewati tahap penjemuran. Keramik disusun di dalam oven menggunakan bata api dan untuk 1 kali pembakaran paling banyak hanya mampu menampung 1000 set teh poci. Budi Purnomo, pengelola salah satu pabrik keramik menjelaskan kerajinan keramik di Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah mulai ada sejak 1945. Yaitu keramik Mandele yang diprakarsai oleh Kandar Atmowiharjo.
Dalam perkembangannya, industri keramik tumbuh dan berkembang menjadi 30 perajin. Namun sejak tahun 2000, industri keramik terus mengalami penurunan. Hanya beberapa yang masih bertahan. Lebih cenderung ke yang pakai, yang seni pakai. Misalkan seperti piring, cangkir, poci, begitu. Kalau dulu masih campur. Kita buat asbak, asbaknya bentuk kura-kura, itu masih laku. Bentuk ikan masih laku. Kalau sekarang sudah kurang begitu diminati. Lebih cenderung ke produksi siap pakai, seni pakai. Gitu. Setelah dilakukan pembakaran selama 12 jam, keramik lampok sudah jadi. Pada tahap akhir sebelum dipasarkan, keramik akan melewati proses pemeriksaan akhir untuk menyempurnakan bagian-bagian yang kurang bagus agar saat dipasarkan tidak ada lagi cacat. Keramik lampok khususnya satu set poci lengkap dijual dengan harga Rp75.000. Nah, nih. Bagi Anda yang suka teh poci dengan tanah liat seperti ini, tentunya ada rasa dan sensasi tersendiri. Dan hari ini setelah saya seharian mengikuti proses pembuatannya, di bagian akhir saya mencoba menggunakan hasil karya teh poci ini. Panas dengan gula batu, tentunya bagi yang suka enak. Roby Sofwan Amin, Dwi Ari, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah.